Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Fazia dari Program Studi Sistem Informasi tahun angkatan 2018. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi kelas R02. Untuk pertanyaan pertama yaitu sebutkan satu software dan jelaskan proses pembuatannya. Di sini saya memilih software Gojek atau ride sharing. Nah, proses pembuatannya yaitu secara mendasar aplikasi atau software Gojek ini memanfaatkan Python, kemudian Node.js, Java, dan Go. Nah, aplikasi Gojek ini memiliki beberapa stack. Yang pertama yaitu untuk aplikasi dan data. Untuk aplikasi dan data ada React, kemudian Java, Ruby, Clojure, Go, kemudian Google Kubernetes Engine, kemudian InfluxDB. Kemudian untuk development optionnya ada GitLab, Varnish, Kubernetes, VIM, kemudian Grafana, Hproxy, dan Kong. Nah, aplikasi Gojek bekerja selayaknya SMS atau telepon. Aplikasi Gojek sebenarnya terdiri dari arsitektur yang rumit dari back-end, termasuk sistem rute dan algoritma yang canggih yang mengarahkan kendaraan ke pengguna atau pengguna ke tujuan. Kemudian aplikasi ride sharing atau Gojek ini memanfaatkan teknologi Terraform yang merupakan suatu alat yang digunakan untuk membangun dan mengubah infrastruktur teknologi pusat data secara efisien dan aman. Kemudian ada keduanya yang itu ada Schemaless atau Schemaless, yaitu teknologi yang berguna untuk menata penampungan data. Pertanyaan nomor 2 yaitu contoh real dari rencana implementasi sistem. Pada sebuah perusahaan yang bernama PT Internusa Tambang ingin melakukan sebuah pelatihan khusus kepada seluruh karyawan. Nah, perusahaan ini tuh perusahaan yang bergerak di bidang batu bara. Kemudian pelatihan yang ingin dilakukan meliputi yaitu penginput data ekspor impor barang agar perusahaan tersebut dapat mengoptimalkan penggunaan komputerisasi. Maka dari itu diperlukan software ekspor impor barang yang meliputi penginputan, kemudian sorting, update, dan lain sebagainya. Sebelum melakukan implementasi, maka yang harus dilakukan adalah melakukan rencana terlebih dahulu. Nah, selain itu ada hal-hal pokok yang harus disediakan. Yang pertama yaitu persiapan tempat. Di persiapan tempat ini ada perencanaan fisik. Perencanaan fisik yang dilakukan di perusahaan ini yaitu tata letak atau layout. Yang disediakan adalah jarak antar komputer yang tidak terlalu dekat. Kemudian ada fasilitas. Fasilitas yang perlu disediakan pada perusahaan ini untuk mengoptimalkan yaitu pertama ada komputer, meja, kursi, jam, listrik, AC, ventilasi yang cukup, penerangan, infocus, dan juga rak penyimpanan serta papan tulis. Kemudian untuk pelatihan personelnya, untuk personel teknis yaitu ada orang-orang yang nantinya akan mengoptimasikan atau mengoperasikan serta memelihara sistem yang nanti akan diterapkan. Kemudian ada pegawai. Nah, pegawai itu adalah orang yang akan berinteraksi secara langsung dengan software. Kemudian ada manajer umum atau seseorang yang mengelola data barang ekspor atau impor. Kemudian ada orang luar perusahaan, yaitu orang-orang yang akan menanamkan investasi kepada perusahaan atau nama lainnya adalah investor. Selanjutnya ada program pelatihan. Yang pertama adalah pelatihan in-house, yang kedua ada pelatihan yang disediakan oleh vendor, yang ketiga ada pelatihan jasa luar. Nah, untuk teknik dan alat bantu pelatihan, perangkat lunak pelatihan interaktif, yang pertama yaitu adalah Computer Based Training atau CBT, yang merupakan mikrokomputer untuk memberikan pedoman kepada pemakai melalui rangkaian pelajaran yang efektif. Kemudian yang kedua adalah Audio Based Training atau ABT,
yaitu sistem ini memerlukan akses yang ke kaset player atau CD-ROM, tetapi hanya komputer. Kemudian ada pelatihan dengan instruktur. Sistem ini menggunakan instruktur dari vendor. Kemudian ada manual prosedur, yaitu sebagai bantuan apabila peserta lupa dengan salah satu pengoperasiannya. Kemudian ada buku teks, yaitu diperlukan untuk berjaga-jaga atau cadangan sebagai pelatihan selanjutnya untuk karyawan ke depannya agar tidak memerlukan atau memanggil instruktur kembali. Nomor 3 yaitu prosedur untuk peningkatan maintainability. Yang pertama adalah menerapkan SDLC atau System Development Life Cycle dan SWDLC atau Software Development Life Cycle. Kemudian yang kedua adalah menspesifikasi definisi data standar. Kemudian yang ketiga ada menggunakan bahasa pemrograman standar. Yang keempat adalah merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik. Kemudian adalah yang kelima adalah memperkerjakan modul yang dapat digunakan kembali. Kemudian yang keenam ada mempersiapkan dokumentasi yang jelas, kemudian terbaru dan komprehensif. Selanjutnya yang terakhir adalah menginstal perangkat lunak, kemudian dokumentasi dan soal-soal tes di dalam Central Repository System Cache atau CMS, atau yang merupakan singkatan dari Change Management System. Selanjutnya yaitu nomor 4. Pertanyaannya adalah perbandingan antara real-time processing dengan online processing. Nah, untuk real-time processing itu sendiri merupakan mekanisme pengontrolan, kemudian perekaman data, pemrosesan yang sangat cepat sehingga menghasilkan output yang dapat diterima dalam waktu yang relatif sama. Kemudian untuk online processing adalah sebuah sistem yang mengaktifkan semua para periferal sebagai pemasok data dalam kendali komputer induk. Kemudian pada online processing ada kemungkinan terdapat data yang tidak valid yang masuk ke sistem database. Nah, selain itu, waktu yang digunakan real time biasanya 1/100 atau 1/1000 detik, sedangkan pada online processing masih dalam skala detik atau bahkan dalam hitungan menit. Kemudian yang perbandingannya adalah online processing biasanya berinteraksi dengan pemakai, sedangkan real time processing berinteraksi langsung dengan pemakai dan lingkungan yang sudah dipetakan. Selanjutnya yaitu soal yang terakhir, nomor 5, itu adalah penggunaan sistem Capability Maturity Method atau yang biasa disingkat dengan CMM. CMM sendiri adalah sebuah penyederhanaan representatif yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan suatu software development house dalam menyajikan, membuat, dan mengembangkan perangkat lunak sebagaimana telah dijanjikan secara tertulis dalam suatu perjanjian kerjasama. Kemudian karakteristik CMM yaitu yang pertama ada initial, kemudian repeatable, yang ketiga ada defined, kemudian managed, dan yang terakhir adalah optimizing. Initial sendiri yaitu merupakan proyek pengembangan sistem meliputi proses yang tidak konsisten. Sedangkan pada repeatable yaitu proses dan praktek pengelolaan proyek dibuat mengikuti biaya produk, proyek, jadwal, kemudian fungsionalitas. Kemudian yang ketiga ada defined. Nah, di defined ini yaitu sebuah proses pengembangan sistem standar. Kemudian pada manage atau yang keempat manage adalah sasaran-sasaran yang terukur untuk kualitas dan produktivitas dibangun. Yang terakhir yaitu optimizing. Nah, itu adalah best practice yang digunakan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang diperlukan dalam proses pengembangan sistem standar. Untuk kegunaan CMM atau Capability Maturity Method itu sendiri adalah yang pertama yaitu memfilter perusahaan
mana yang berhak untuk tender, berhak ikutan tender. Kemudian yang kedua adalah menentukan arah pengembangan software house yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas proses. Sekian jawaban ujian akhir semester dari saya. Jika ada kekurangan atau tidak memenuhi dengan kriteria, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.